Bab ke-42. Erik bingung bagaimana cara menanggapi gadis ini, sekarang Erik baru peka kalau Nanako juga menyukainya. Tidak! Tidak sama sekali Nanako. Ini semua tidak ada hubungannya dengan Lyra. Ini masalah pribadiku, aku harap kamu mengerti. Jelas Erik dengan serius. Nanako segera berkata. Terus? Jika bukan karena Lyra, kenapa kamu akhir-akhir ini menghindar dariku? Apakah kamu tahu aku terus mencarimu seharian? Erik bingung cara menanggapi Nanako. Nanako! Aku tidak menghindar darimu, aku sudah meninggalkan Jepang 3 hari yang lalu. Nanako merasa Erik berbohong. Aku tidak percaya kata-katamu. Jika kamu pergi lalu bagaimana dengan kuliahmu? Apa kamu juga akan berhenti kuliah di Jepang? Sepertinya jawab Erik dengan dingin. Nanako terkejut. Benarkah? Lalu kemana tepatnya kamu melanjutkan pendidikan kuliahmu lagi? Erik membalas. Untuk saat ini sepertinya aku tidak melanjutkan pendidikan kuliahku dimanapun. Aku harus menyelesaikan sesuatu yang penting. Nanako terkejut dengan keputusan Erik. Sepenting itukah masalahmu sehingga melupakan pendidikan? Erik membalas dengan dingin. Jika tidak ada sesuatu yang lagi, aku akan mematikan panggilannya. Nanako panik dan bingung. Kenapa Erik tiba-tiba bersikap dingin? Ia ingin mengatakan sesuatu tapi dia tidak tahu apa yang mau dikatakan. Erik, panggil Nanako. Ya? Nanako memberanikan diri berkata. Aku menyukaimu Erik. Setelah mengatakan itu Nanako menjadi sangat malu dan langsung memutuskan panggilan teleponnya. Erik terkejut sekaligus bingung dengan perkataan Nanako tadi. Ia tidak pernah berpikiran kalau Nanako akan menyukainya, tetapi sekarang Nanako sendiri yang mengatakannya. Erik berpikiran apakah ia seberuntung itu menemukan banyak gadis di sekelilingnya akhir-akhir ini. Di tengah-tengah linglungnya, tiba-tiba datang Kimoshi dan Warani menghampirinya. Paman? Warani buru-buru berkata. Kenapa kamu meninggalkan kami tadi? Erik membalas. Maaf Paman. Tadi ponselku dicuri oleh seseorang dan aku mencoba mendapatkannya kembali sampai dapat. Warani mengangguk. Erik, kita benar-benar harus pergi secepat mungkin dari keramaian. Aku takut sesuatu akan terjadi kepadamu. Erik sedikit bingung dengan kata-kata Warani. Bukankah kata Paman ninja Jepang tidak akan mengejar kita sampai ke sini? Tanya Erik. Kimoshi buru-buru menjelaskan. Memang ninja Jepang tidak akan mengejarmu sampai di sini. Tetapi pembunuh bayaran yang menginginkan nyawamu ada di mana-mana. Dengus Kimoshi dengan dingin. Erik terkejut dan seakan-akan tak percaya perkataan Kimoshi. Bagaimana bisa pembunuh bayaran di seluruh dunia dapat dipekerjakan oleh pamannya? Maksud Paman? Aku benar-benar tidak memahami situasi saat ini. Ucap Erik. Warani angkat bicara. Erik, kami baru saja melihat situs web resmi pembunuh bayaran dunia. Jadi ada seseorang menaruh 300 juta dolar untuk nyawamu. Aku yakin itu pasti ulah pamanmu, siapa lagi kalau bukan dia? Jadi untuk saat ini semua mata sedang mencari keberadaanmu. Jika mereka berhasil membunuhmu maka mereka akan mendapatkan 300 juta dolar tersebut. Erik mendengar ini menjadi ketakutan dan sedih. Dia tidak pernah menduga pamannya sendiri akan berusaha membunuhnya demi harta warisan. Apalagi sampai menyewa pembunuh bayaran tingkat dunia. Yang Erik rasakan adalah kesedihan dan ketakutan. Aku tidak menyangka pamanku akan menginginkan nyawaku. Lalu bagaimana dengan kakekku? Apakah dia mengetahui rencana pamanku dan kenapa dia tidak membelaku sedikit pun? Ucap Erik dengan air mata berlinang dengan ketidakpercayaan keadaan. Kimoshi dan Warani saling memandang. Erik, sebenarnya kakek tahu apa yang pamanku rencanakan. Tapi kekuasaan keluarga sekarang dipegang oleh pamanku. Jadi bagaimanapun kakekmu melarang pamanmu itu akan sulit. Jelas Warani menghela nafas lalu melanjutkan. Sebenarnya kekuasaan keluarga ada di kendali kakekmu dulu. Tetapi sejak keluarga meninggal, kakekmu bersikeras mencari keberadaanmu lalu menyerahkan posisi patria kepala keluarga ke pamanmu. Setelah mendengar semua ini, Erik merasa keadaan sekarang menjadi kacau. Ia merasa kesempatannya untuk hidup sangat minim. Bagaimana tidak? Sepasang mata akan terus mengawasinya dan sewaktu-waktu akan mengambil nyawanya demi uang 300 juta dolar. Lalu bagaimana sekarang paman? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ucap Erik pasrah. Warani buru-buru berkata. Kami akan membawamu ke tempat aman, tenang saja. Kami akan menitipkanmu ke teman lama ayahmu dan guru kami juga. Erik mendengar ini meneteskan air mata dan sangat terharu terhadap perhatian Warani dan Kimoshi atas keselamatannya. Erik buru-buru duduk bersujud berterima kasih. Paman, terima kasih. Aku akan membalas kebaikan paman bagaimanapun cara. Ucap Erik sambil terus menunduk. Warani segera membangunkan Erik. Erik, kamilah yang berterima kasih. Kami hanya ingin membalas budi kepada ayahmu. Warani berkata sambil meneteskan air mata juga lalu melanjutkan. Ayahmu dulu menyelamatkan nyawa kami ketika keluarga kecilku dibantai habis-habisan oleh gang Yakuza Jepang. Lalu ayahmu membawa kami ke sini untuk belajar seni bela diri supaya bisa membalas dendam kematian orang tua kami. Lalu Kimoshi buru-buru melanjutkan. Kami belajar seni bela diri di sini sekitar 11 tahun, lalu di umur 18 tahun kami pulang ke Jepang untuk membalas dendam. Aku dan Warani berhasil membantai habis geng Yakuza pada saat itu. Dan nama julukan kami Duo Pedang menyebar di mana mulai saat itu. Aku tidak berbohong, para ninja Jepang juga tidak bisa menghadapi kami pada saat itu dan mulai saat itu kami mengabdikan diri kepada ayahmu untuk membalas jasanya. Erik mendengar ini terus-menerus meneteskan air matanya. Dia tidak pernah menyangka jika masalah serumit ini. Dia benar-benar menyadari pengaruh dan kebaikan ayahnya dulu. Dan sekarang Erik tahu bagaimana hubungan dekat kedua paman di depannya dengan ayahnya. Erik bertanya, Paman, apakah paman tidak tinggal dengan anak dan istri paman? Tanya Erik. Kimoshi dan Warani saling memandang. Kami tidak belum menikah sampai saat ini. Jawab Warani. Erik terkejut. Kenapa paman belum menikah? Umur paman sudah tua bukan? Kimoshi menjawab. Aku dulunya ingin menikah tapi tunanganku dibunuh oleh musuh kami ada di mana-mana. Jika kami menikah maka kami akan membahayakan nyawa anak dan istri kami. Mungkin ini adalah takdir bagi kami. Inilah alasan utama kami tidak menikah sampai sekarang. Jelas Kimoshi. Mendengar ini Erik benar-benar sangat prihatin. Bagaimanapun Kimoshi dan Warani hidupnya benar-benar tersiksa karena ia tidak dapat memiliki keturunan dengan tenang. Tenang paman. Aku sudah menganggap paman sebagai keluargaku.
Jika ada sesuatu di masa depan maka aku yang akan pertama kali melayani paman. Ucap Erik. Kimoshi dan Verani mengangguk ringan sebagai tanggapan. Untuk saat ini, kamu harus berhenti menggunakan ponselmu, itu dapat membahayakan keselamatanmu. Kamu harus mematikannya mulai saat ini. Ucap Verani dan melanjutkan. Kita harus mulai bergerak malam ini, aku takut jika besok sudah banyak orang menyadari keberadaanmu Switzerland maka itu sangat membayangkan nyawamu. Mereka bertiga dengan samar-samar masuk dan berlari ke dalam hutan untuk menghindari mata memandang. Bagaimanapun, sekarang mata-mata ada di mana-mana, jadi sulit bagi mereka melewati jalan raya. Jalur yang aman satu-satunya adalah masuk hutan untuk sampai ke tujuan. Bab ke-43. Keesokan paginya di Jepang, Nanako saat ini nekat dan bergegas ke rumah Laira. Nanako tahu kalau Naruto adalah sepupunya Laira, karena Naruto tinggal dengan neneknya sudah pasti Laira akan tinggal satu rumah dengan Naruto juga. Nanako benar-benar tidak percaya dengan perkataan Erik tadi malam di telepon. Menurut dia, ini hanya akal-akalan dari Laira saja. Oleh karena itu Nanako memberanikan diri menanyakannya langsung kepada Laira. Di dalam kamar Laira terus mengurung diri, dia benar-benar tidak menyangka pertemuan singkatnya waktu adalah pertemuan terakhir kali dengan Erik. Ini yang kedua kalinya Erik pergi dari Laira, memang banyak laki-laki yang lebih tampan dan mapan dari Erik. Tetapi Laira benar-benar sudah merasakan kenyamanan dengan Erik. Tiba-tiba suara ketukan pintu. Tuk, tuk, tuk. Laira, ada seseorang mencarimu. Ucap nenek Laira. Laira buru-buru membalas. Suruh saja pergi. Aku tidak ingin bertemu siapa-siapa untuk saat ini. Jawab Laira dengan dingin sambil terisak nangis. Neneknya buru-buru berkata. Dia bilang dia anakku teman Erik. Mendengar nama Erik disebut, mata Laira berbinar. Jadi dia buru-buru berkata. Suruh saja anakku masuk nenek. Aku ingin bertemu dengannya. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba sosok gadis cantik memiliki kulit putih sebening susu masuk ke kamar Laira. Dia adalah Nanako. Laira sedikit terkejut dan iri dalam hatinya melihat kecantikan Nanako. Pantas saja Erik mau berteman dengan gadis ini, dengus Laira dalam hatinya. Hai! Laira, senang bertemu denganmu. Sapa Nanako. Nanako sedikit terkejut melihat mata Laira yang memar akibat menangis, air mata Laira masih berlinang di pipinya. Jadi Nanako langsung memiliki pandangan serius terhadap kata-kata Erik tadi malam di telepon. Laira buru-buru memaksakan senyuman. Senang bertemu denganmu Nanako. Silakan duduk. Laira tersenyum lalu melanjutkan. Apa gerangan membuat Nanako yang cantik datang menemuiku? Tanya Laira. Dalam pikiran Laira sangat takut jika Nanako ini akan menjadi saingannya untuk mendapatkan Erik, karena bagaimanapun Nanako bisa dibilang seri dengan Laira dalam soal penampilan keindahan fisik tubuh. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu menyembunyikan Erik? Tanya Nanako dengan dingin. Mendengar pertanyaan ini membuat Laira menyerngit kebingungan. Apa maksud kamu? Apa kamu tidak melihat aku sedang menangis? Kamu jelas-jelas mengertikan kenapa aku bisa menangis. Jawab Laira. Mereka berdua berdebat. Nanako buru-buru berkata. Ya, aku tahu kenapa kamu menangis. Dengus Nanako lalu melanjutkan. Tapi aku khawatir ini hanyalah sandiwaramu saja. Mungkinkah benar? Tanya Nanako mengejek. Laira tidak pernah berpikir jika Nanako menghampiri akan mengajaknya ribut. Awalnya dia berpikir dia akan bisa mendapatkan petunjuk tentang Erik dari Nanako. Tetapi siapa sangka malah Nanako yang bertanya dan menuduhnya. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari ruang tamu. Naruto dan neneknya berteriak memanggil Laira. Laira, coba kesini lihat, apakah ini benar-benar Erik? Ucap Naruto panik. Laira mendengar ada nama Erik, Laira langsung berlari keluar menghampiri Naruto. Begitupun Nanako menjadi semakin penasaran berita tentang Erik. Dia langsung berlari keluar juga. Saat ini, di ruang tamu hanya ada nenek dan Naruto yang berada di atas kursi roda. Kakinya masih mengalami cedera karena kejadian pada saat itu. Laira dan Nanako datang bersama ke ruang tamu. Lihat dengan baik-baik. Apakah ini benar-benar Erik? Tanya Naruto dengan kegugupan. Laira dan Nanako memperhatikan dengan cermat. Ya, ini benar-benar Erik. Bagaimana kamu bisa mendapatkan fotonya? Di mana dia sekarang? Tanya Laira. Mendengar Laira mengatakan itu, wajah Naruto pucat. Astaga, ini benar-benar masalah besar. Ucap Naruto pasrah. Semua orang semakin penasaran dengan permasalahannya. Naruto, apa yang sebenarnya terjadi dengan Erik? Cepat jawab, jangan bertele-tele. Ucap Nanako tidak sabaran. Erik benar-benar dalam bahaya. Aku baru saja mendapatkan informasi masih ini dari gangster dan Yakuza. Mereka semua juga mencari keberadaan Erik, bukan hanya mereka, semua orang di penjuru dunia juga sedang mencari keberadaan Erik. Jelas Naruto dengan nada ketidakpercayaan. Laira buru-buru berkata. Katakan masalah yang sebenarnya, jangan bertele-tele. Ada apa sebenarnya dengan Erik? Naruto menghela nafas selalu berkata. Aku melihat di situs web pembunuh bayaran dunia kalau ada seseorang yang menginginkan nyawa Erik, orang itu menaruh 300 juta $, untuk orang yang berhasil membunuh Erik. Jadi semua orang di dunia ini saat ini mencari keberadaan Erik dan membunuhnya. Mendengar pernyataan Naruto tadi, Laira, Nanako dan neneknya hampir pingsan terkejut. Siapa orang yang berani membayar nyawa Erik semalam itu? Tanya Nanako dalam hatinya. Sedang Laira mendengar ini merasa ingin gila. Pantas saja Erik mengabarinya dan memutuskan panggilan telepon dengan cepat. Saat ini pikiran Laira hanya teringat saat-saat bersama Erik. Tidak menutup kemungkinan dalam pikiran Laira, Erik mungkin akan benar-benar mati kali ini. Karena bagaimana tidak semua orang di dunia akan berlomba-lomba untuk membunuhnya. Naruto, apakah kamu bercanda? Siapa orang yang rela membayar 300 juta $, semal itu untuk nyawa Erik? Tanya Nanako dengan ketidakpercayaan. Dalam pikiran Nanako hanya satu ketika ia melakukan adegan berciuman dengan Erik. Sekarang orang yang ia sukai benar-benar dalam bahaya kematian. Nanako baru menyadari keseriusan di balik kata-kata Erik tadi malam. Jadi dia sangat menyesal tidak mengatakan sesuatu yang paling penting sebelum berpisah. Bagaimana aku bisa berbohong dengan masalah ini? Ini benar-benar asli. Dengus Naruto lalu melanjutkan bertanya. Laira, sebenarnya apa latar belakang Erik? Aku benar-benar yakin kalau dia bukan orang yang sesederhana yang kita lihat.
Katakan kepadaku dari keluarga mana dia berasal? Tanya Naruto. Lyra tak bisa berkata-kata lagi karena keterkejutan dengan peristiwa ini. Erik? Dia sudah tidak mempunyai keluarga. Yang aku tahu dari temannya, kedua orang tua Erik meninggal dalam kecelakaan dan hanya menyisakan dia di keluarganya. Laku dia tinggal di panti asuhan sampai dewasa. Dia seorang pekerja keras dalam hidupnya. Hanya itu yang aku tahu kepribadian Erik. Mendengar ini Nanako terkejut sekaligus prihatin dengan kehidupan masa lalu Erik. Dia tidak pernah menyangka kalau kehidupan Erik sesulit ini. Pada awalnya Nanako berpikir kalau Erik adalah anak kaya yang tidak mau terlihat kaya, tetapi dia tidak pernah berpikir kalau dugaannya dan Jisoo selama ini salah. Naruto tak kalah terkejut mendengar kisah hidup Erik. Dia tidak pernah menyangka kehidupan Erik begitu kejam. Awalnya dia berpikiran kalau Erik adalah dari keluarga besar setelah anak buahnya dihajar habis-habisan oleh para ninja Jepang. Masalah ini benar-benar membingungkan Naruto. Bagaimanapun orang yang mampu menyewa ninja Jepang adalah orang yang memiliki kekayaan di atas miliaran dolar. Naruto buru-buru berkata, "Tidak ada jalan keluar untuk masalah ini. Aku benar-benar yakin kalau Erik pasti tidak akan selamat. Bagaimanapun seluruh pembunuh di penjuru dunia sedang memantau Erik. Jadi sulit baginya untuk bersembunyi." Sebenarnya Naruto benar-benar membenci Erik sebelumnya. Sekarang Naruto benar-benar prihatin sekaligus kasihan dengan keselamatan Erik. Setelah mengetahui Erik besar tanpa keluarga membuat Naruto teringat dengan kehidupannya. Tetapi ia masih bisa bersama neneknya dan menikmati kehidupan mewah, beda dengan Erik yang tinggal di panti asuhan dengan apa adanya. Nanako dan Lyra benar-benar merasa putus asa mendengar beberapa kejadian saat ini. Lyra benar-benar merasa dunia tidak adil terhadap dirinya. Lyra juga tahu betul bagaimana orang tidak tergiur dengan uang 300 juta $AS untuk satu nyawa. Jadi kekhawatirannya terhadap Erik meningkat, dalam pikirannya Erik akan mati cepat atau lambat. Tetapi dalam hatinya Erik akan baik-baik saja.